Saya nggak pernah malu punya anak Down syndrome. Dari awal saya bawa kemana-mana, saya tunjukin ini loh Down syndrome gitu. Anak seperti ini anugerah sama seperti saudara-saudaranya yang lain, bahwa mereka memang punya kekurangan tapi mereka punya kelebihan-kelebihan dan kita senantiasa untuk menonjolkan kelebihan-kelebihannya. Jadi orang tua tuh nggak melulu lihat negatifnya, kemudian jadi bersedih terus-menerus atau jadi merasa malu gitu. Sekitar 15 tahun lalu, Olivia Magdalena Hutagalung melahirkan Adriel Methusael Lumbantobing, anak dengan keistimewaan Down syndrome jenis translokasi. Awalnya, kenyataan itu sulit diterima. Apalagi Adriel adalah anak pertamanya. Namun setelah memahami dan menerima kondisi putranya, Olivia percaya bahwa anaknya sama seperti anak-anak lain pada umumnya yang mampu mengembangkan potensi diri bila diberi kesempatan dan juga dukungan. Bagi Olivia, untuk menggali potensi diri pada Adriel, ia harus mengenalkan anaknya itu dengan berbagai kegiatan. Termasuk kegiatan yang dilakukan oleh Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome atau yang dikenal dengan POTATS. Saya percaya bahwasannya setiap orang yang lahir, dia dengan kondisi apapun, itu pasti Tuhan punya maksud. Mau dia normal, mau dia punya berkebutuhan khusus, semua tuh pasti ada maksud. Tinggal bagaimana kita menemukan apa tujuan hidup anak ini dan tujuan kita ke anak ini supaya dia punya masa depan lebih baik. Nah, kesulitan pasti ada, tetapi jalan keluar juga banyak. Itu tergantung kembali kepada kita orang tua mau menemukan jalan keluar itu. Sedikit lagi Nazara. Kopinya, bantu ambil kopinya itu ya Kak. Memang tidak dipungkiri memiliki anak dengan berkebutuhan khusus itu sebuah tantangan yang besar bagi setiap orang tua yang punya anak seperti anak-anak kami gitu. Tetapi sepanjang orang tua itu mau terbuka dengan keadaan anaknya, terus dia juga mau belajar, semua pasti bisa teratasi, asal orang tua itu punya kesabaran, mau belajar dari anak. Biasanya kan anak belajar dari orang tua, tetapi orang tua perlu belajar dari anak untuk mengerti apa kebutuhan anak kita, dan itu yang saya lakukan. Sehingga saya menerima banyak masukan dan itu saya terapkan ke anak saya, dan ya memang syukurnya itu bisa membuat dia berkembang lebih baik. Di Indonesia,
anak lahir dengan kondisi Down syndrome memang masih terjadi. Sayangnya, anak-anak istimewa tersebut masih harus berhadapan dengan stigma negatif dari masyarakat. Berbagai stigma itulah yang kerap menjadi faktor anak-anak tersebut kerap kali terabaikan haknya. Awalnya ketika punya anak dengan Down syndrome itu kan kita kaget gitu kan, sedih, shock. Karena memang yang dibayangkan kita adalah stigmanya. Anak Down syndrome itu dianggap anak idiot, kemudian juga mereka dianggap aib yang harus ditutupi, atau mereka dianggap anak cacat. Itulah yang membuat kita awalnya tuh jadi merasa bersedih dan kayaknya kecewa punya anak dengan Down syndrome. Tapi dengan sejalannya waktu jadi makin paham bahwa ternyata Down syndrome itu tidak seperti yang di stigma orang itu. Tapi memang di balik kekurangan tadi itu kami merasa yakin bahwa ternyata mereka memiliki kelebihan-kelebihan. Itulah yang akhirnya membuat kami menjadi sebagai orang tua itu menjadi lebih bangkit, gitu ya, bahwa ternyata di samping kekurangan anak kita ini memiliki kelebihan-kelebihan. Itulah yang membuat kita menjadi ketika mendidik mereka, kita berfokus kepada kelebihan-kelebihannya. Tidak melulu melihat kepada kekurangan-kekurangan yang bikin kita menjadi patah semangat gitu. Jadi dari situlah kami berusaha untuk menerapkan pola asuh yang baik untuk anak-anak kami. Karena itulah Potats membuka Rumah Ceria Down Syndrome. Jadi sebuah tempat berkegiatan di mana anak-anak bisa memilih bidang-bidang kegiatan yang sesuai dengan kesukaan mereka dan mereka bisa menggali bakatnya di situ. Ya pintar. Azura di sini ya. Azura sini, pintar ya. Nanti kamu tuang tehnya bisa? Bisa, Pak. Oke ya. Oke. Belum. Ini. Di tengah gegap perbincangan para orang tua, sebuah mesin kopi berdesis kencang. Beberapa anak penyandang Down syndrome tampak sibuk belajar membuat sebuah minuman kopi di kelas barista yang diadakan di Rumah Ceria Down Syndrome Potats, Jakarta Selatan. Sri Hartani Wahyu Wijoyo adalah salah satu orang tua yang rutin mendampingi Muhammad Ikhlas Dwi Kurnia, anak penyandang Down syndrome yang kini mahir membuat minuman kopi espresso. Bagi wanita yang akrab disapa Ani, mendidik anak dengan kondisi seperti Ikhlas tentu tidak mudah. Agar sang anak dapat menggali potensinya, Ani selalu rutin memantau perkembangan anaknya pada setiap kegiatan. Tadinya saya mendaftarkan juga ke Jimbe. Jimbe itu perkusi ya, yang perkusi. Nah, ternyata pada saat pandemi juga Pak, Jimbe kan online. Jadi anak ini saya sudah suruh milih. Jadi saya tidak memaksakan kehendaknya, kamu mau Jimbe atau barista. Aku mau coba barista. Dia mau barista, ternyata dia juga senang. Jadi dia senang, dia merasa, aku udah bisa bikin minuman, rasanya enak gak? Enak. Jadi kan dia bisa langsung merasakan apa yang dia buat. Jadi memang passionnya ke barista. Setelah offline pun saya tawarkan kembali ke barista, ke Jimbe, dia nggak mau. Aku barista aja. Jadi memang dia udah suka ke situ. Kalau melihat perkembangannya ya pada waktu di rumah dengan online, ya kita kan pasti mendampingin. Jadi bahannya ini. Kita timbang, anak itu belajar menimbang, belajar menuangkan, itu adalah ya bagian dari motorik juga ya, menimbang, tahu angka nih, angkanya 20 gram, tambah airnya sekian. Nah itu melatih juga keterampilan anak-anak. Nah setelah di tempat offline, nah itu lebih real lagi. Oh nih taruh di gelas, belajar dengan alat-alat espresso seperti itu membuat kopinya, itu juga satu keterampilan tersendiri. Tapi perkembangannya saya melihat juga anak ini cukup baik perkembangannya,
Jadi dari awal yang nggak bisa apa-apa sama sekali, dalam nggak ngerti, bahkan belum nggak ngerti tuh teori bikin kopi bagaimana, jadi sampai bisa bikin minuman-minuman kayak green tea latte, kayak hazelnut coco semacam, dan tidak semuanya kopi kan, tapi membuat kopi itu juga bagian dari yang penting di situ. Dan alhamdulillah memang pelan-pelan dan tapi terus-menerus anak-anak juga bisa. Tak berbeda dengan Ani, perasaan senang juga melekat pada Olivia. Bagaimana tidak? Sebagai seorang ibu, tentu ia bangga kala sang anak mampu menepis stigma yang terpatri di masyarakat bahwa anak penyandang Down syndrome tidak bisa bekerja layaknya anak-anak lain pada umumnya. Bersama dengan murid barista lainnya, tangan Adriel begitu lihai dalam mengkalibrasi secangkir kopi. Jadi ketika saya melihat Adriel, saya tetap sekolahkan, tetapi memang saya melihat dia lebih banyak perkembangan ketika dia kursus gitu. Jadi dari mana saya tahu bakatnya? Awalnya kalau untuk musik, saya melihat dia itu anak-anak umumnya itu punya bakat musik. Awalnya saya kursuskan dia musik tuh piano, tetapi ternyata seiring berjalannya waktu, saya melihat itu bukan talenta dia. Ternyata talenta dia banyak berkembang di drum. Dan memang disitulah dia banyak perkembangan karena dia suka. Sebagai orang tua optimis, apalagi ketika melihat anak ini semangat. Saya juga jadi ikut semangat. Lelah pasti ada, dia pun juga merasa lelah. Tetapi semangat itu yang membuat saya dan anak saya itu tetap maju untuk tetap mau belajar. Dan untuk Adriel menjadi barista, saya optimis karena dengan dia belajar dan dia juga diberi kesempatan, sehingga orang-orang tua lain yang punya anak yang sama, yang mungkin usianya masih kecil, mereka juga ikut semangat melihat, oh iya, anak kami juga pasti bisa. Kemahiran anak-anak penyandang Down syndrome yang tergabung di kelas barista Potats tak luput dari sosok Franciscus Satriawan. Pria yang akrab disapa Franz itu berperan untuk melatih anak-anak agar menjadi barista sejak 6 tahun yang lalu. Saat ini, Franz melatih sebanyak 15 anak penyandang Down syndrome yang dibagi menjadi 3 sesi setiap kali pertemuan. Perasaannya tuh happy, gembira. Di mana anak-anak Down syndrome ini adalah anak-anak yang gembira. Kelihatan sekali ya energi mereka, energi gembira. Sehingga kita dengan mereka, ya kita ikut menjadi gembira. Bagaimana saya bisa bertahan? Kita belajar, kita mengajar mereka, itu kembali lagi kita perlu ada hati ya. Perlu ada empati. Tapi ternyata dengan pengalaman saya, dengan ditambahkan ternyata membawa kegembiraan sendiri, di mana kita ada hati, kemudian ada kegembiraan, ya itulah akhirnya kita mencintai mereka, sehingga kita bisa bertahan. Tuangnya yang cepet ya. Iya. Peluk kamu agak ke tengah, gitu ya kita. Ya, tuang cepet. 1, 2, 3. Ya, kasih Bapak. Kesulitan tuh di awal mula aja, di mana latar belakang saya kan tidak ada tuh pemahaman mengenal mengetahui apa itu Down syndrome ya, di mana awal mula saya biasa sebelumnya mengajar ke kelas barista normal, terus diminta mengajar ke mereka ya dengan ada semacam tantangan ya. Bagaimana mengajar mereka, sehingga awal mula itu yang kita lakukan kan banyak bagaimana sih ke kelas normal terus terapkan ke kelas barista, sehingga awal mula kami pun banyak melakukan kesalahan ya. Dari situ sudah banyak belajar, sehingga sudah saat ini sih sudah menemukan polanya bagaimana mengajar mereka yang efektif.
kita berharap mereka bisa magang atau bekerja di satu kedai kopi. Tapi ada juga banyak yang tujuannya itu adalah proses untuk terapi mereka. Terapi di mana kelas barista ini bagus sekali untuk pengembangan motorik halus dan pengembangan kognitif mereka. Sehingga proses ini terus-menerus dan kita pantau ternyata anak ini ada kemajuan sedikit sehingga kalau dikatakan tujuannya prosesnya itu aja adalah tujuan kita. Sejak diresmikan 7 tahun yang lalu, Rumah Ceria Down Syndrome Potats menjadi sebuah ruang bagi para orang tua untuk saling berbagi dan menguatkan. Dari ruang itu, mereka menaruh harapan bagi perkembangan anak-anaknya. Harapannya anak-anaknya bisa mengembangkan bakat dan potensinya yang syukur-syukur nanti bisa dipergunakan mereka kelak untuk menjadi bekal kemandirian gitu kan. Karena seperti misalnya kelas menari gitu kan. Anak-anak itu dilatih sehingga mereka bisa menari. Nanti kayak kami kan juga diarahkan untuk anak-anak itu bisa perform gitu kan. Nah, dari perform itu ya anak-anak bisa ya mendapatkan lah gitu kan, istilahnya apa ya, kayak honor kayak gitu kan, seperti itu. Jadi itu salah satu tujuannya juga ya ketika kita mengembangkan bakat, artinya orang tua juga berharap makin kesini nanti ujungnya itu ya mereka bisa punya kemandirian secara finansial dari keterampilan yang mereka miliki. Awalnya sebenarnya yang penting anak punya keterampilan dulu gitu kan. Kita mulai tahun 2018 barista itu latihan terus seminggu sekali. Kan kita akhirnya nggak tahu di tahun 2023 kemarin ternyata terbuka kesempatan anak-anak itu untuk bisa terima bekerja gitu. Jadi sebenarnya orang tua tuh harapan awalnya sebenarnya nggak muluk-muluk sih ya. Anak punya kegiatan, jadi mereka lebih aktif. Kemudian juga anak punya keterampilan, anak juga bisa ketemu teman-temannya, bisa bersosialisasi gitu. Sebenarnya awalnya itu dulu gitu. Nah kalau ujung-ujungnya dari situ ada kesempatan mereka untuk bisa lebih jadi produktif, jadi berdaya, ya alhamdulillah gitu. Bahkan sekarang kayak kelas barista itu cukup favorit gitu. Karena tadi melihat oh ternyata ada peluang anak-anak ini untuk bekerja, diterima di kedai-kedai kopi gitu. Kalau bagi kami sebenarnya ini kan sebuah institusi pendidikan. Jadi sebenarnya ujungnya sebenarnya nggak cuma skill ya yang dikejar. Tapi ketika anak itu menjalani prosesnya, mereka di situ ditempa jiwa pantang menyerahnya, kemudian juga ketekunannya, kemudian juga semangatnya, itu bagi kami juga nilai lebih ya. Gitu, di luar bakat yang atau keterampilan yang mereka miliki gitu. Satu hal yang membuat para orang tua bangga, para anak yang belajar di kelas Barista Potats berkesempatan menjadi pramusaji di salah satu kedai kopi yang berada di bilangan Jakarta Selatan. Dengan kesetaraan yang sama, anak-anak penyandang Down Syndrome itu mampu membuktikan bahwasannya mereka bisa. Satu persatu anak-anak ini menuangkan komposisi sebuah cairan dari teko ke gelas takar. Tak kurang dari 5 menit, sebuah minuman kopi pun tersaji kepada para pengunjung yang datang untuk menikmati secangkir kopi. Memang menjadi
barista. Yang senang bikin kopi. Mulai dari masa pandemi, itu kan online. Bikin bahan sama gurunya, nggak susah kok. Bisa diacik, ambil pemilih, bisa. Kalau susunya ambil 100. Dan gulanya 20 gram. Pertama, dari gula aren, tuangkan ke masuk gelas ukur, dan susunya tuang 100 ml. Kalau jadi barista nggak capek, terus semangat terus. Buat saya ada yang mau mewadahi anak-anak kami itu adalah juga luar biasa. Jadi kita juga berharap kan anak-anak ini juga bisa mandiri finansial nantinya. Ini adalah salah satu bagian yang bisa menolong anak-anak kami. Jadi kami harapkan juga ini bisa juga menjadi semangat buat orang-orang tua yang lain. Jadi misalnya terutama kan kalau yang anaknya masih kecil-kecil, mereka nanti anak saya mau ngapain gitu kalau udah gede gitu kan. Bisa apa anak saya? Nah, adanya ini mereka bisa melihat ini anak saya bisa kok seperti ini gitu kan. Jadi ini adalah sebagian bagian juga penyemangat juga buat orang-orang tua yang lain. Anak-anak kita adalah anak-anak hebat, memang titipan Tuhan semuanya. Berarti kita orang tua yang terpilih ya. Orang tua yang terpilih punya anak hebat seperti ini. Anak seperti ini anugerah sama seperti saudara-saudaranya yang lain, bahwa mereka memang punya kekurangan tapi mereka punya kelebihan-kelebihan, dan kita senantiasa untuk menonjolkan kelebihan-kelebihannya. Jadi orang tua tuh nggak melulu lihat negatifnya, kemudian jadi bersedih terus-menerus atau jadi merasa malu gitu.